Dia menunjukkan semua gambar itu padanya. Dia percaya gambar-gambar itu nyata. Dia percaya dan menyebut saya wanita yang tidak berkarakter. Dia mengacungkan jari ke arahku. Apa gunanya hubungan seperti itu? Di mana itu? Anda harus membuktikan diri sendiri atas kesalahan apapun. Semoga Tuhan menghancurkannya. Dia menghancurkan hidup putriku. Dia menghancurkannya. Anda tidak berbicara dengan Ahsan. Anda seharusnya berbicara dengan Ahsan. Bu, ketika seorang pria mulai tidak percaya, dia memandang wanita yang soleh sebagai wanita yang tidak soleh. Lalu apa gunanya? Ya Tuhan, apa yang telah terjadi? Tadinya, aku akan menyimpan dolki untukmu hari ini. Tadinya, aku akan mengenakan utan padamu. Tiba-tiba apa yang terjadi? Mama, tolong jangan menangis. Mengapa saya tidak menangis? Bagaimana saya tidak menangis? Bagaimana saya akan menghadapi orang lain? Jawaban apa yang akan saya berikan kepada mereka? Apa yang telah terjadi? Bu, mengapa kamu peduli dengan orang lain? Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Dan aku tidak peduli dengan orang lain. Syukurlah kami mengetahui segalanya sebelum waktunya. Apa jadinya jika kita mengetahui semua ini setelah menikah? Apa yang akan kami lakukan? Itu akan lebih memalukan. Anda tidak perlu khawatir lagi. Anda, putri, tidak salah. Saya akan berbicara dengan saudara. Veles vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. Saya tidak mengerti satu hal, Syahzad. Saya akan pergi setelah beberapa hari, tapi saya tidak tahu apa masalah istrimu. Dia pergi ke rumah ibunya kapanpun dia mau. Oke, tidak buruk untuk pergi ke rumah ibu, tetapi dia harus melakukannya. Menjaga rumahnya juga. Anda sakit kepala? Ya, Api. Ini dimulai di kantor. Saya mengambil tablet. Sampai Hina ada dalam hidupmu, sakit kepalamu tidak akan hilang. Dia telah membuat hidupmu sengsara. Dia juga telah menghancurkan banyak kehidupan lainnya. Kehidupan Alina ada di depan kita. Apa maksudmu? Apa yang terjadi pada Alina? Ahsan memutuskan pertunangannya. Apa? Tapi kenapa? Kenapa ini terjadi? Kenapa dia melakukannya? Alina menelpon. Dia banyak menangis. Syahzad, apapun yang terjadi, itu salah. Tapi kenapa semua itu terjadi sekarang? Semuanya diurutkan di antara keduanya. Mengapa hal itu terjadi? Karena Hina. Syahzadnya tidak benar. Anda harus menelpon Ahsan dan berbicara dengannya. Ceritakan semuanya padanya. Bagaimana jika kita menjadi bagian dari kekejaman ini? Aku menelepon Ahsan, dia tidak menghadiri panggilanku. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Hina padanya. Itu, bahwa dia menjadi tidak berdaya dan mengambil langkah besar. Dia bahkan tidak mendengarkanku. Saya akan pergi dan menemuinya sendiri. Hal-hal ini tidak dapat dibicarakan saat menelepon. Saya pikir kamu harus pergi. Saya akan memberitahu Anda.
Saya bosan menelepon Syahzad sekarang. Dulu dia biasa membalas pesan, ternyata tidak, bahkan melakukan itu sekarang. Saya telah meninggalkan Alina. Saya tahu, saya akan disalahkan karenanya. Tidak, kamu tidak mempedulikannya. Mengapa saya tidak peduli? Suamiku mengusirku dari rumah dengan tangan kosong. Aku tinggal di tempat ibuku. Anda tahu dia seorang janda. Dia peduli padaku. Kenapa aku tidak peduli padanya? Sangat khawatir karena aku. Anda dapat mengajukan kasus terhadap Syahzad di pengadilan. Aku akan mendukungmu. Tolong, Kakak Hasan jangan berikan padaku nasihat seperti ini. Saya tidak ingin terlibat dalam urusan pengadilan. Hal ini tidak terjadi di keluarga kami. Syahzad mengaku sangat liberal. Siapa yang berbicara tentang pemberdayaan perempuan dan sebagainya? Aku merasa malu dan tidak percaya kalau dia adalah temanku. Alina telah menghancurkan kita. Aku hanya sering mendengar orang berkata seperti itu. Seorang wanita dapat menghancurkan rumah seorang wanita. Tapi sekarang aku bisa melihat cara dia menelepon Syahzad, mengiriminya pesan, dan menghasutnya untuk melawanku. Dia telah menghancurkan hidupku. Saya merasa harus menembak Alina. Bagaimanapun, tinggalkan hal-hal ini. Aku datang kepadamu hanya untuk melegakan hatiku. Sekarang sudah larut. Aku berangkat sekarang. Bagaimana kamu akan pergi? Saya akan naik beca atau taksi. Aku bisa menjatuhkanmu. Tidak, tolong. Aku akan disalahkan untuk hal lain. Yang lain. Semoga Tuhan memperbaiki keadaan. Anda membawa tas Anda. Apakah semua baik-baik saja? Bu, ini pertama kalinya aku melihat ibu sepertimu. Siapa bilang semuanya baik-baik saja? Ketika putrinya pulang, ibu-ibu senang. Berikan saya air. Simpan di sini. Memberimu air. Katakan padaku, apa yang terjadi? Ibu, hari ini pikiranku tidak benar. Jangan bertanya padaku. Menantu laki-lakimu yang berharga. Dia memukuliku dan mengusirku dari rumah. Apa? Syahzad mengalahkanmu? Ya, dia melakukannya. Dan bukan untuk pertama kalinya. Dia marah pada segalanya. Dia mengejek, mengatakan sesuatu padaku, atau meninggikan suaraku. Dan jika aku mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka dia menamparku. Sama seperti dia menamparku hari ini. Tidak, Hina, jangan mengatakan hal yang salah. Syahzad sama sekali tidak seperti ini. Dia tidak bisa melakukan hal seperti ini. Anda pasti pernah berbuat salah padanya. Anda selalu berbicara kembali. Anda tidak bisa menghentikan diri dari mengatakan hal-hal secara belak-belak. Saya akan berbicara kembali. Untuk ya. Kamu beritahu aku, jika suamimu dan nasibku masih hidup dan mantannya meneleponnya, maukah kamu mengatakan apapun padanya? Saya tidak punya kebiasaan untuk membalas. Saya hanya akan bertanya padanya, mengapa dia berbicara dengan wanita lain? Tidak salah untuk menelepon. Dia pasti ada pekerjaan. Dan Alina tidak punya ayah. Mungkin dia mendapat beberapa pekerjaan darinya. Anda salah paham. Anda pasti bertanya. Dengarkan aku. Saya tidak bisa mentolerir Alina. Dia adalah suamiku dan Alina adalah kekasih lamanya. Dan setiap kali Alina meneleponnya, saya akan membalasnya. Kamu bodoh. Mengapa Anda merusak rumah Anda yang sudah mapan? Syahzad sungguh bagus. Ayo, ikut aku dan minta maaf padanya. Datang. Apa? Pengampunan atas kesalahannya? Saya tidak akan meminta maaf padanya. Dan kamu akan lihat, saya akan memberitahunya bahwa saya hina. Dia telah menantang saya, maka dia tidak akan menantangku lagi. Aku akan membuatnya mengingat neneknya. Saya hina. Sampah apa yang kamu bicarakan? Syahzad telah membuatmu seperti ini. Dia juga telah memanjakanmu banyak dan membuatmu seperti ini. Bahwa sekarang kamu sudah lupa siapa dirimu. Dia telah memberi Anda terlalu banyak kebebasan. Ini salahnya. Kamu benar. Gadis kasar, dia tidak akan meminta maaf. Saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Lebih baik aku pergi ke panti asuhan. Seharusnya aku tidak datang ke sini. Jika Anda tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, maka tolong jangan. Katakan apapun kalau begitu.
Sekarang, kami bahkan tidak berbicara saat menelepon. Dan kawan, kita sudah lama bertemu. Ya, kawan itu, saya sibuk dengan pekerjaan. Anda telah membuat kekacauan dalam pekerjaan? Apakah itu? Mungkin. Ahsan. Apa alasan putusnya kamu dan Alina? Hanya saja, kami tidak bisa akur satu sama lain. Alina adalah gadis yang sangat baik. Ya, Anda akan mengatakan ini. Jika Anda tidak mengatakannya, lalu siapa yang akan mengatakannya? Semua orang mengatakan hal yang baik sama baiknya. Cukup sudah Shahzad. Aku belum pernah melihat teman murahan sepertimu. Anda pergi di belakang saya. Gadis yang kamu sukai sendiri. Kamu akan menikahkanku dengan gadis itu. Apa yang kamu katakan, Ahsan? Ini tidak seperti ini. Oh, ayolah Shahzad. Aku belum pernah melihat pria murahan sepertimu seumur hidupku. Jika Anda menyukai Alina, Anda pasti memilikinya. Mengapa kamu membawaku ke tengah-tengah semua ini? Anda telah membuat istri Anda khawatir juga. Ahsan, santai. Saya bisa menjelaskan. Oke. Bagaimana Anda bisa menjelaskan hal ini kepada saya, Shahzad? Apa semua ini? Apa ini? Beritahu saya, apa ini? Hina pasti mengirimimu ini. Dia bisa melakukan hal yang murah. Dengarkan aku. Saya akan menjelaskannya. Apa yang akan kamu katakan padaku, Shahzad? Apa yang akan Anda jelaskan kepada saya? Anda akan menceritakan kepada saya cerita palsu. Sebuah cerita baru. Bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada saya? Ahsan. Ya saya. Saya menyukai Alina saat pertama kali melihat fotonya. Tetapi, Shahzad, aku tidak percaya padamu lagi. Saya tidak percaya apapun yang Anda katakan. Sobat, aku akan membawa Bibi Shahnaz, kamu bisa bertanya padanya. Cukup sudah. Anda tidak bisa membuat saya bodoh lagi. Saya harap kita tidak pernah bertemu lagi. Jaga dirimu. Dengar, tolong dengarkan aku. Babi, tahukah kamu kenapa aku meneleponmu hari ini? Saya harus menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Suamimu hari ini. Cerita apa? Ceritanya sangat menarik. Dia memberitahuku bagaimana kamu menjadi hina dari Alina. Bagaimana kamu bisa berada di antara mereka. Dan bagaimana kamu menjebaknya. Kemudian, Ali menikah dengan Alina dan ini yang terbesar. Tragedi hidupnya. Setelah itu Ali menceraikan Alina. DLL. Dia mengatakan semua ini padamu? Ya. Dia telah banyak menyalahkanmu. Tidak apa-apa. Saya sudah terbiasa dengan tuduhan ini. Baik, tinggalkan saja. Saya tidak percaya padanya. Aku tidak mengerti. Kenapa semua orang ingin membuatku khawatir? Ibuku yang janda. Dia membesarkanku dengan begitu banyak kesulitan, memberiku pendidikan, membawaku ke atas, membuatku menikah di keluarga kaya, mengira itu milikku. Putri akan hidup nyaman. Dia tidak tahu bahwa saya tidak menghabiskan satu hari pun tanpa khawatir di rumah itu. Babi, lihat. Aku selalu bersamamu. Selalu. Saya hanya mendapat dukungan Anda. Sabar, sayangku, sabar. Saya telah menelepon Anda sepanjang pagi. Di mana kamu? Siapa yang memintamu meneleponku? Oke, Anda menjawab saya kembali. Kalau begitu oke, aku akan pergi ke Shahzad kalau begitu. Dan ceritakan semuanya padanya. Dari situlah perselingkuhanku dan hina berlangsung. Waktu kuliah. Kalau begitu kenapa kamu tidak menemuinya saja? Mengapa kamu terus mengancamku?
Aku tidak ingin tinggal bersamanya sekarang. Apa yang telah terjadi? Anda menjawab saya kembali hari ini. Siapa yang pernah kamu temui? Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Apakah aku masih harus memberitahumu apa yang aku inginkan? Apa yang kamu inginkan dariku? Aku tidak akan melakukan itu. Oke, kalau begitu, saya akan pergi ke Sahzat besok pagi, dan saya akan melakukannya. Ceritakan semuanya padanya. Begitulah caramu menerima surat hitam Alina dariku. Diam. Aku bisa diam, hanya dengan satu syarat. Saya akan menunggu telepon Anda pada jam 10 pagi, dan saya akan melakukannya. Ambil setidaknya satu lah. Oke, selamat tinggal. Namaku Mansur. Aku temannya Hina. Aku sudah berhari-hari tidak bertemu dengannya. Jadi saya pikir, kenapa aku tidak bertemu denganmu? Aku akan mengenalmu seperti ini. Hina memberitahuku bahwa Anda adalah suami temannya. Ya. Memberitahu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Oh tidak, penerima manfaat Anda adalah aku. Menurutku kamu sangat sibuk. Saya juga punya beberapa pekerjaan. Oke, kita akan bertemu suatu hari nanti saat kita berdua ada waktu luang. Kalau begitu, kita akan membicarakan pekerjaannya. Saya akan pergi sekarang. Oh ya, sampaikan salamku pada Hina. Tolong lanjutkan. Beri aku akan melakukannya. Selesai. Apakah ibu sudah menyimpan semuanya? Aku menyimpan semuanya. Aku akan meminta Najma untuk pergi membawa mobilnya. Alina, sayang, barang mahal seperti itu. Saya merasa takut mengirim Anda sendirian dengan sopir. Bu, jangan khawatir, saya akan tetap berdiri di kejauhan. Berdoalah. Aku tidak akan pergi sampai Hasan menyerah. Itu tidak akan terjadi, butuh waktu lama. Dalam semua ini, Anda tidak khawatir. Oke, semoga Tuhan menjaga semuanya baik-baik saja. Pergi saja dengan selamat dan kembali dengan selamat. Hati-hati di jalan. Oke. Ya Tuhan. Masalah tidak meninggalkan kita. Masalah selalu ada. Hanbai, bawa tas dari nyonya keluar. Halo. Tuan Hasan, barang Anda sudah sampai. Ya, tapi itu tidak diperlukan. Ya, itu diperlukan. Bila tidak ada hubungan, maka tidak perlu ada tanda-tanda yang tersisa. Oke.
Aku sudah bilang, saya tidak hanya mengancam. Saya telah pergi dan bertemu Shahzad. Kamu berbohong. Jika Anda pernah melakukan hal seperti ini, maka dia akan menyebutkannya kepadaku. Dia tidak memberitahuku hal semacam ini. Aku bersumpah padamu. Jika Anda mengatakan yang sebenarnya, maka Anda pasti menerimanya. Uang dari dia kalau begitu. Mengapa kamu menelepon saya? Saya pikir itu. Kenapa tidak menjaga semuanya dengan baik, demi persahabatan lama? Apa maksudmu? Maksudku itu. Aku belum mengatakan apapun padanya. Kami hanya bertukar salam. Tetapi, kita bisa bergerak maju kapan saja. Apa yang harus saya lakukan? Lihat, kamu masih punya waktu. Pikirkanlah itu. Buatlah kesepakatan denganku. Kalau tidak, aku akan pergi dan memberitahu Shahzad yang sebenarnya. Dengar, aku sudah memberimu lah. Sekarang aku tidak punya apa-apa untuk diberikan kepadamu. Tidak memberiku apapun. Tidak. Apa yang telah berlalu, lupakan. Atau saya juga harus membuka akun lama juga. Sekarang, ini hanya tentang tidak berbicara di depan Shahzad. Buatlah kesepakatan mengenai hal itu. Itu juga dalam bentuk tunai. Berapa banyak uang yang kamu butuhkan? Hanya 3 lah. Aku baru saja memberitahumu bahwa Shahzad tidak memberiku apapun. Kalau Shahzad belum memberi, lalu bagaimana? Ahsan pasti memberimu. Saat ini, Anda melakukan pertemuan panjang dengannya. Apa yang Anda lakukan di sana? Anda belum berhenti memata-matai saya? Apa yang dapat saya lakukan? Aku sangat mencintaimu. Aku harus menjagamu. Untuk menghitung bulu burung pipit sepertimu adalah sesuatu yang serius. Saya memutuskan panggilan. Anda ingin mengakhiri panggilan, lakukan. Tapi, pikirkan satu hal dengan kepala dingin. Bahwa aku bisa pergi ke Ahsan bersama Shahzad. Bu, aku akan datang sekarang, jadi aku akan menutup telepon. Jangan telepon aku untuk saat ini. Aku akan menunggu untuk Anda. Selamat tinggal sayang. Untuk kali ini, berpikirlah dengan kepala dingin. Saya bisa pergi ke Ahsan bersama Shahzad. Alina, makanlah sarapan yang baik dan selesaikan semua ini, oke? Bu, aku makan dengan benar. Anda menganggap saya sebagai seorang anak. Ya, bagiku, kamu adalah anakku. Jika aku tidak menjagamu, maka kamu tidak akan melakukannya. Jaga dirimu. Apa yang kamu ceritakan tentang kursus seni di akademi? Bu, kursusnya berbeda. Saya berpikir bahwa saya akan mengambil kursus komputer dan dengan itu saya bisa mengikuti kursus membuat kue dan melukis. Ini adalah kursus singkat. Saya bisa mengatur waktunya. Iya, bagus sayang. Lakukan apapun yang kamu mau. Ada baiknya seseorang menyibukkan diri. Sayang sekali akademi itu begitu dekat. Dan aku mengetahuinya sekarang. Jika saya mengetahuinya tepat waktu, saya akan mengetahuinya telah melakukan begitu banyak hal. Saya membuang banyak waktu. Saya tahu tentang kemampuan putri saya. Anda masih bisa melakukan banyak hal. Menyewa. Ya. Bawakan obat ibu. Oke, aku akan membawa. Berhentilah mengkhawatirkan obat-obatan ini. Cepat, sarapan. Mama. Aku akan mengambilnya. Tidak, di depanku. Biarkan aku sarapan. Gadis macam apa dia? Saya punya. Sejak Ibu Alina mulai masuk akademi, kamu tampak sangat bahagia sejak hari itu. Ya, saya sangat senang. Putriku sangat baik. Semoga Allah membuat nasibnya benar-benar baik. Amin. Saya meninggalkan. Saya semakin terlambat. Jaga ibu. Sayang, jangan khawatirkan aku. Saya baik-baik saja. Anda pergi saja. Jika dia tidak sehat, hubungi saya. Dan jika dia merasa bosan, tunjukkan TV-nya. Ya, Bu, jangan khawatir. Sayangku. Oke, jaga dia baik-baik. Semoga Tuhan melindunginya.
Aku mencarimu kemana-mana. Anda berdiri di sini. Apa yang telah terjadi? Aku bertanya padamu dari tadi malam. Itu membawaku kembali ke Syahzad untuk perbaikan. Tapi kamu tidak mendengarkanku. Aku telah mendengarmu, sayang. Saya sedang berpikir sekarang, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Anda hanya perlu membawa saya ke sana dan pergi. Kesalahpahaman kita dan perdamaian harus dibuat di antara kita. Hal itu tidak bisa dilakukan secepat ini. Pertama, karena perbuatan burukmu, kamu membuat Syahzad sangat marah sehingga dia mengusirmu dari rumahnya. Dan sekarang Anda ingin kembali secepatnya. Tidak ada yang mengusirku dari rumah. Syahzad menamparku, jadi aku meninggalkan diriku sendiri. Apa maksudmu seseorang menamparku? Dan aku tidak melakukan apa-apa, saya terus duduk di sana dengan tenang. Yang lain, kamu banyak berbohong. Itu salahmu. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Saya tahu betul bahwa Anda pasti telah berperilaku buruk. Bu, apa yang kamu bicarakan? Tahukah kamu bahwa Syahzad meneriaki saya? Dia selalu memarahiku, mengejarku, dan terus mengejekku. Haruskah aku menutup mulutku dan tidak berkata apa-apa? Saya tidak bisa menahan diri, saya manusia. Saya kemudian berbicara kembali. Mendengarkan wanita yang membalas, dia tidak pernah merasa tenang. Apakah kamu mengerti? Kamu tidak ingin aku dan Syahzad berbaikan? Apakah itu? Anda mengatakan hari itu mari kita pergi ke Syahzad. Saya akan mendapatkan kesalahpahamanmu terselesaikan. Apa yang terjadi sekarang? Ya, saya mengatakan hal ini ketika Anda datang. Tapi Anda mengatakan bahwa Syahzad akan menyebut dirinya, atau Syahzad akan datang menjemputku. Syahzad tidak menelpon. Dia juga tidak datang untuk membawamu. Itu karena dia tidak mencintaimu lagi. Anda telah kehilangan arti penting Anda di rumah karena dari apa yang kamu lakukan di sana. Ini tidak seperti ini. Dia pasti merindukanku. Aku tahu, dan apa yang terjadi jika dia tidak sadar, membawaku atau berbicara denganku, saya berperilaku buruk dengannya. Jadi kita bisa pergi, kita bisa meminta maaf. Itu sebabnya saya katakan kepada Anda bahwa Anda seharusnya menghormati adik iparmu dan menjaga hubungan baik dengannya. Jika Anda menjaga hubungan baik dengannya, dia akan telah membantumu sekarang. Bu, hentikan. Saya tidak ingin menghormati adik ipar saya. Jika dia menghormati saya, maka saya akan menghormatinya. Dia pasti yang menghasut Syahzad. Aku tahu itu. Itu sebabnya Syahzad menamparku. Aku juga memikirkan hal itu. Kenapa dia menjadi begitu marah? Aku tahu sekarang, ini semua jurus Farwa. Berhati-hatilah, gadis. Dibutuhkan kerja keras untuk bisa menetap di rumah seseorang. Sudah menjadi tugas kita untuk menghormati semua mertua kita. Adalah tugas kita untuk menghormati mereka. 1 menit. Saya tetap menghormati semua orang. Tapi semua orang tidak menghormatiku. Dan Anda mengatakan kepada saya harus mendengarkan dengan ketika mereka tidak menghormati saya. Bu, jadilah sedikit bijaksana. Lihat, pertimbangkan nada bicara Anda sekarang. Bagaimana kabarmu denganku? Mama, Anda menolak lagi dan lagi, itu sebabnya saya menjadi marah. Oke, saya berjanji. Aku berjanji tidak akan berbuat salah lagi. Tetapi, dengarkan aku kali ini. Bawa aku ke sana. Selesaikan masalah kita. Oke. Saya akan lihat. Aku akan memikirkannya. Oke, kamu pikirkan baik-baik. Aku akan menyetrika pakaianku dan membuatkan teh untukmu. Saya telah menjelaskan banyak hal kepadanya. Insya Allah, dia tidak akan melakukan seperti ini sekarang. Dia telah berjanji padaku. Bibi, masalahnya adalah sifat manusia itu tidak pernah berubah. Dan melakukan semua ini adalah sifatnya. Jangan berkata seperti ini. Aku telah mempercayaimu setelah Tuhan. Aku punya harapan darimu. Maafkan dia sekali saja. Bibi, haruskah aku memberitahumu apa yang dia lakukan? Dia keluar rumah pada jam 12 pagi dan kembali jam 10 malam. Oke, kami tidak menghentikannya berkeliaran, tapi dia juga harus menjaga rumah. Begitukah perilaku gadis-gadis dari keluarga terhormat? Anda pasti telah melakukan perjodohan ribuan orang. Proposal. Apakah Anda memberitahu saya sifat-sifat bahwa dia ingin berkeliling, bertemu teman, dan menghabiskan uang sepanjang hari? Bu, di rumah ada pembantu, makanya. Diam. Para pelayan ada di dalam rumah.
Kita sedang berbicara. Baginya, uang adalah segalanya. Dia menikahiku karena uang. Suami tidak ada nilainya dalam hidupnya. Satu-satunya hal yang penting adalah uang. Dulu kamu bilang, apa yang aku punya adalah milikmu. Bahkan jika aku mengambil sesuatu yang aku pilih, kenapa kamu membuat masalah tentang hal itu? Apa yang terjadi, Hina? Para tetua sedang berbicara. Mengapa Anda berbicara di antara keduanya? Dia benar. Bibi, apakah kamu melihatnya? Bagaimana dia membalasnya? Dia melakukan hal yang sama denganku, dan Anda mengatakan bahwa Anda telah membuatnya mengerti. Dia malu. Apakah ini yang membuat seseorang merasa malu? Apakah Anda menyebut ini memalukan? Jika kamu menghentikannya dari apapun, bahasanya menjadi sangat tidak sopan sehingga pelayan menutup telinga mereka karena malu. Dan dia tahu caranya dengan sangat baik. Bibi, aku minta maaf. Dia tidak punya tempat di rumah ini sekarang. Jangan berkata seperti ini, Nak. Dia adalah anakku satu-satunya. Saya telah membesarkannya dengan banyak pengaruh dan cinta. Dia sedikit dimanjakan karena itu. Dia sedikit dimanjakan? Bibi, apa yang kamu bicarakan? Orang-orang manja datang dan mempelajari triknya darinya. Anda salah paham tentang dia. Sayang, kamu seharusnya tetap memegangnya. Saat dia keluar, Anda seharusnya menghentikannya dengan tegas. Omong-omong, mohon maafkan dia kali ini karena saya mengatakannya. Yang lain, mintalah maaf kepada suami dan saudara perempuanmu. Dalam hukum, meminta maaf. Meminta maaf. Meminta maaf. Maafkan aku minta maaf. Cukup, Hina. Kami tidak membutuhkan pengampunanmu. Akan lebih baik bagi Anda jika Anda menjadikan diri Anda lebih baik. Tidak, sayang, aku ingin memaafkannya, jadi... Shahnaz, kamu harus menghentikannya sekarang. Kami telah memberitahu, kamu keputusan kami. Kita tidak bisa menahan Hina di rumah ini lagi. Api, aku ada rapat penting. Saya harus berangkat ke kantor. Oke. Tadi ku bilang kalau kamu mau membuatnya mengerti. Bibi Asif hendak menelepon dan anakku. Merindukanku jadi, aku harus menerima teleponnya. Minumlah teh dan pergi. Aku akan meminta Noori membuatkan teh untukmu, anak muda. Apakah kamu merasa damai sekarang? Apakah Anda dipermalukan dengan benar? Saya tidak dipermalukan tetapi Anda. Bicara pelan-pelan. Ayo pergi dan pergi sekarang. Saya akan berbicara dengan Anda ketika kita sampai di rumah. Bangun. Tegur aku ketika kita sampai di rumah. Anda telah mendengar banyak sekarang dari saudara perempuan saya. Apa yang harus saya lakukan? Hina menghancurkan dirinya sendiri. Saya tidak tahu bahwa dia telah begitu dimanjakan. Shahzad dan Farwa sudah bosan dengannya sekarang. Bibi, haruskah aku memberitahumu apa yang dia lakukan? Lalu dengarkan. Dia meninggalkan rumah pada jam 12 pagi dan datang kembali jam 10 malam. Oke, kami tidak menghentikannya berkeliaran. Tapi dia juga harus mengurus rumah. Apakah gadis-gadis dari keluarga terhormat bertingkah seperti ini? Anda pasti juga telah melakukan ribuan pertandingan. Membuat. Apakah Anda memberitahu saya sifat-sifat bahwa dia suka berkeliaran, bertemu teman, dan menghabiskan uang sepanjang hari? Tidak sayang, tolong dengarkan aku sekali saja. Shahnaz, hentikan sekarang. Kami telah memberitahu Anda tentang keputusan kami. Kita tidak bisa menahan Hina di rumah ini dalam kondisi apapun. Orang-orang ini rendah hati yang telah menoleransi dia, tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia sama sekali tidak malu. Bagaimana dia berbicara kembali setelah pergi ke sana? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara memulihkan hubungannya? Saya harus berbicara dengan Qudsia dan Alina. Melalui mereka aku harus sampai ke Shahzad dan Farwa. Mungkin ada solusi yang keluar.
Karena perbuatan salahnya, dia telah melakukannya. Shahzad dan Farwa sama-sama marah. Mereka berdua tidak mau berdamai. Itu permintaanku, bahwa hanya kamu yang bisa melakukan sesuatu untuknya. Tapi Syahnas, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang lihat, ini masalah pribadi Anda. Saya punya. Saya seorang wanita janda. Saya menikahkan putri saya setelah melalui banyak kesulitan. Bahwa dia menghancurkan dirinya sendiri. Farwa mengenalmu. Aku datang kepadamu dengan harapan. Bibi, jika mereka sudah memutuskan, lalu mengapa mereka mendengarkan kita, dan Anda harus pergi dan berbicara dengan mereka, bukan kami. Maaf, kami tidak dapat melakukan apapun dalam kasus ini.